Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan membahas mengenai analisis tingkat kesehatan bank dengan metode CHEMELS. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, perlu teman-teman ketahui apa sih itu metode CHEMELS atau analisis CHEMELS. Metode CHEMELS adalah tolak ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawasan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan PBI nomor 9-1-PBI-2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang penilaian tingkat kesehatan bank syariah ini diperlukan mengingat produk jasa layanan perbankan syariah semakin kompleks dengan inovasi produk-produk unggulan. Konsekuensi dari semakin meningkatnya jasa layanan perbankan syariah adalah meningkatnya eksposur risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Eksposur risiko akan berakibat pada perubahan profil risiko bank syariah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah telah memasuki risiko yang melekat pada aktivitas internal bank atau intern risk, yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko. Bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan yang meliputi faktor-faktor yaitu CHEMELS atau kapital, aset, manajemen, earning, likuiditas, dan sensitivitas. Nah, di sini kami akan membahas pada poin pertama, yaitu permodalan atau biasa disebut dengan kapital. Aspek permodalan yang dinilai adalah modal yang ada didasarkan pada kewajiban penilaian modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR yang telah ditetapkan oleh BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko ATMR dan sesuai dengan ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 yaitu minimal harus 8%. Nah, pada pembahasan kedua yaitu mengenai kualitas aset atau asset quality. Penilaian kualitas aset dilakukan untuk menilai kualitas dan jenis-jenis aset yang dimiliki oleh sebuah bank. Penilaian kualitas aset harus sesuai dengan PBI dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif, kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Kemudian pada pembahasan selanjutnya atau ketiga yaitu kualitas manajemen atau manajemen quality. Penilaian kualitas manajemen didasarkan pada manajemen permodalan, aktiva, rentabilitas, likuiditas, dan umum. Pendekatan ini mengacu pada pengukuran terhadap manajemen umum dan manajemen risiko dengan menggunakan kuesioner, meskipun pengukuran kualitas manajemen dengan menggunakan instrumen kuesioner sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan berhubungan erat dengan kerahasiaan suatu bank atau aspek-aspek internal bank yang tidak boleh dipublikasikan. Poin keempat, aspek rentabilitas atau earning atau rentability. Aspek rentabilitas merupakan pengukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Bank yang sehat adalah bank yang secara rentabilitas terus meningkatkan penilaian
rentabilitas juga dilakukan dengan poin pertama, rasio laba terhadap total aset. Yang kedua, perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional atau BPOP. Keseluruhan aspek penilaian tingkat kesehatan bank di atas dikenal dengan penilaian dengan analisis CAMELS atau Capital Asset Management, Earning, dan Liquidity. Poin kelima, aspek likuiditas atau liquidity. Sebuah bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan mampu menyelesaikan seluruh kewajiban jangka pendek. Bank yang liquid mampu membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpan tabungan, giro, dan deposit pada saat tagih atau jatuh tempo, dan dapat pula memenuhi semua permohonan pembiayaan yang layak dibiayai. Secara umum, rasio ini merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Analisis terhadap aspek likuiditas sebuah bank adalah rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank. Yang keenam, sensitivity atau sensitivitas. Kemampuan modal bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi atau adverse movement suku bunga dan nilai tukar, kemudian untuk memahami kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.